Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Ya, halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast trotoar karena kita pas deket trotoar depan di sini. Ya, episode kali ini luar biasa sekali karena kita bertemu dengan seorang legend ini yang memilih untuk tinggal di Malang daripada harus jadi terkenal tapi harus melupakan keluarga. Langsung saja selamat datang the one and only Pak Agus Hartono. Beliau ini bisa dibilang pemain film yang langsung layar lebar ya Pak ya. Pertama kali langsung layar lebar dan langsung Surabaya 45 dan film perjuangan yang ikonik sih buat kita itu karena orang Jawa Timur ya. Iya, terutama orang Jawa Surabaya. Timur karena memang era heroik. itu peristiwa paling heroik yang sampai jadi hari pahlawan. Bener. Dan beliau meskipun peran kecil tapi berkesan ya Pak Agus ya. Jadi salah satu film yang berkesan buat saya karena pertama kali saya ikut dalam produksi film. Langsung film ya? Ya. Nggak usah basic teater apa nggak ada? Sedikit. Awalnya? Saya dulu pernah di Kan kalau zaman dulu kan nggak ganteng doang sih Pak. Ya, benar. Nggak kan, harus bisa acting kan. Nah, jenengan belajar acting dari mana basicnya? Saya dulu kebetulan kenal dengan namanya Pak Herdi, Mas Herdi. Mas Herdi. Beliau seorang militer di Pusdikaranut. Kebetulan dia juga domisili di Bandung. Salah satu pendiri teater Devimir. Oh, Devimir itu anak buahnya Singatisna Brata. Dan dia juga seorang tokoh teater di sana, Singatisna Brata. Ngajarin jenengan Ya, pertama? Saya pertama kali. Jadi yang ngajari itu teater itu dasarnya udah disiplin, ini betul. Dia bisa teater plus tentara. Ya, kebetulan dia tuh teater tuh film. Maaf, Oh, bukan teater tuh tuh. film. Teater Oke, tuh film. oke. Ya, teater tuh film. Dan sampai hari ini saya nggak lupa loh posternya itu. Ya, Surabaya 45 Pestol. betul. Dan karena memang zaman-zaman itu harus nonton karena suruh bisa nyeritain karena berkaitan sama PSBB dulu. Karena SD dulu suruh nonton berkaitan sama PSBB. Dan film itu luar biasa. Ke bawah nggih. Jenengan sampai ke bawah itu ya. Ya itu juga enggak, maksudnya begini. Jadi Nggih. waktu Surabaya 45, waktu perang itu Jenderal Malabi Inggris. ya meninggal kan? Dan Inggris pertama kali dan sekali Ya. itu kehilangan seorang jenderal yaitu Dan jarang sekali di suatu pertempuran Yes. jenderal itu mati. Ya, iya. Boleh Kalau dibilang tidak ada. jenderal mati kan berarti selesai. Berarti Dan kecewa waktu itu loh. dia barusan ada kalau salah perang di Pasifik ya. Dan dia, Dan waktu dia rajanya menang. Pasifik. Ya betul. Ya. Makanya sampai bingung, wah ini pasukan apa yang di Surabaya ini yang bisa memenangkan atau sampai apa itu jenderal mati itu kan luar biasa. Dipikir pasukannya ini wah mesti pasukan yang luar biasa, tetapi kan itu pasukan pejuang rakyat ya. Jadi walaupun bukan pasukan elit, tetapi saya selalu saya percaya itu Pak. Karena buat saya El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Rakyat bersatu Betul. itu tak akan pernah terkalahkan. luar biasa. Walaupun dengan senjata bambu runcing ya. Ya bambu runcing plus nekat Pak. Ya, plus Kalau nekat. bambu runcing aja nggak cukup. Ya betul, bambu runcing nekat. Yang penting campur nekatnya. Iya. Kalau saya suruh berangkat mending enggak Pak. Itu jelas sektor itu Pak. Itu Betul. untuk bunuh satu orang butuh 200 orang bisa-bisa itu. Tapi Terus itulah. Pak Agus, pengalamannya setelah perang film perang gitu ya, yang bercerita tentang perjuangan. Terus tahun 91 masuk ke era film apa itu? Film Warok Suromenggolo. Warok Suromenggolo yang
berkaitan dengan budaya Iya. dan bajunya sampai hari Kebetulan ini cukup ya. Baju loh maksud saya. Ya. Ini kostum waktu saya film Tahun 91. tahun 91 waktu Dan sampai hari ini dipakai beliau nih Mas. Keren loh. Warok Surabaya. Itu kan ceritanya kalau nggak salah tentang, kalau nggak salah sih saya ingat soalnya SD saya nonton itu. Itu kalau nggak salah beberapa warung itu diadu domba sampai mereka berantem akhirnya ya. Ada pertempuran gitu, ya, ada itu friksi-friksi memang gitu. betul. Saya ingat ada tulisan di rumahnya Warok Suramenggolo itu huruf Jawa Ojo Dumeh gitu tulisannya. Karena saya tahu karena belajar Ono Coroko saat itu. Cuman itu yang saya ingat di memori saya. Dan saya memang natural, saya nggak untuk melajari, biar saya belajar sama jenengan. Perbedaannya antara film perjuangan terus kemudian ke film budaya itu apa? Apa jenengan, kalau perjuangan kan anggaplah semua orang bisa lebih mudah mungkin berperan jadi tentara, perang, mungkin bisa. Kalau yang dibawa jadi warok kan notabene bukan warok, itu mendalami peran seperti apa, Pak? Kalau saya kira semua peran itu berdasarkan skenario ya. Yes. Jadi ada skenario. Dari skenario itu kita bedah, katakan di film Surabaya 45, saya harus menjadi katakan polisi istimewa. Di situ kan kita bisa mempelajari. Melalui skenario, juga ada pengarahan ya. Begitu juga waktu di Warok Suramenggolo, otomatis kita ada observasi namanya ya. Observasi peran ya, Benar. biar perannya nggak belok. Betul. Ya. Supaya Karena kita- memerankan orang Jawa Benar. Timur, Ponorogo, Benar. jadi agak ke Jawa Tengah juga Benar. masuk. Jadi di film-film seperti kayak Waro itu memang ada khusus katakan apa ya, ada bukan sutradara seperti kayak sutradara gitu, dia memang mendalami Astradanya ya. astrada baik itu mungkin secara tata krama, Betul, betul. terus busana, Terus juga kayak mungkin kayak stylenya, iya habitnya. betul, iya betul. Jadi di film-film seperti kayak Warok Surabaya kita memang menyesuaikan, baik dialog ya. Dialog pun kan kita tidak bisa sembarangan. Iya, Untuk iya. film Karena seperti maksud itu. saya itu karena Benar. harus pas dengan saat itu. Ya, benar. Jadi bagaimana kita menghadap raja, ya toh? Kita menghadap raja, atau mungkin rakyat biasa. Dialog antara rakyat biasa dan seorang orang yang- penggawa ini kan iya, lain. beda. Pakaian juga toh, kostum memang mempengaruhi. Dan itu memang ada khusus. Jadi ada satu tim khusus yang Ya jangan ya, sampai ini ya, kelihatan betul. hilang. Kebetulan waktu budaya. itu yang dituju itu Kislamet wayang orang iya, Barata. iya, Mas iya. Kis. Mas Kis. Ya. Beliau Jadi- juga pewayang ikut Wayang di orang? Wayang orang Barata. Hmm. Dan dia memang ahli dalam bidang itu. Terus jenengan di tahun 2000-an, 2000 berapa ya? 2012 kalau nggak salah ya, Pang In Love. Ya. Sebenarnya banyak sih dari Warok Surabaya saya ikut di waktu itu ikut TVRI sinetron. ya? Ikut sinetron. Saya banyak main di TVRI TVRI Surabaya. Surabaya. TV Surabaya. Terus kebetulan kalau pas ada teman-teman dari Jakarta produksi film, Pasti pas kita ditawari ya. ada kapan Ya hari di ada- Pang In Love jenengan 2012-an kalau nggak salah itu ya. di Pangin Love, Itu keren tuh. Jenengan jadi sopir supir Bromo. Supir di Bromoan. Iya, ya persis kayak supir kayak supir di Bromoan. Waktu itu saya juga pernah ikut di Nine Summer Ten Autumn. Ya. Cuman saya waktu itu jadi polisi. Emang wajah beliau emang ke polisi-polisian emang. Nine Summer Ten Autumn. Kayak iya emang kayak bapak-bapak polisi gitu loh. Ya kebetulan aja ya. Suaranya juga berat. Bawa berapa gram kamu? Itu cocok kan loh. Bawa berapa gram kamu? Ya ini lepas dari itu. Jadi ketika jenengan adalah salah satu pelaku film, kan ya nggak berlebihan ketika saya tanya dia di era sebelum 90, 90-an. Terus pernah ya era 90-an kan pernah film itu sepi. Film yang ada itu film yang berbau ganas-ganas gitu ya dalam tanda kutip. Daya Suramenggolo, tentang film Surabaya 45, Betul. terus drop jadi film jual sensualitas di era 90-an tuh ada apa sih dengan film kita saat itu? Memang sebelumnya tuh film kita memang sempat booming ya. Booming banget. Booming banget ya.
Tapi setelah itu, setelah tahun 90 itu juga sempat menjadi masa kelam. Karena waktu itu, nggak tahu gimana, mungkin produser ini ya, itu semua kan juga tergantung produser juga. Mungkin pingin cepat kembali modal atau gimana. Akhirnya dia instan-instanan aja ya. betul. Jadi banyak film yang tidak Bermutu. bahkan lebih mengeksploitasi Iya, seks ya, sensualitas ya. seksualitas. Memang pertama mungkin orang masih Suka. Lama-lama. tetapi lama-lama orang juga jenuh jadi ya. enek ya Pak ya. Akhirnya sempat ke titik nadir. Iya, sampai nggak ada film Belas sama sekali. tidak Ya. ada produksi itu Akhirnya sampai sih- bertahun-tahun. loh. Sampai sinetron muncul. Dan lagi waktu itu sinetron juga mulai muncul. Jadi TV ini Sudah bisa buat film mulai sendiri ya. mulai ada sinetron sehingga orang mungkin beralih ya. Beralih ke sinetron apa namanya. Jadi seperti itu. Keren ya Pak ya. Jadi terus film Sempat akhirnya waktu tahun berapa gitu timbul lagi waktu itu film Sirena ya. Oh iya Sherina. Jadi bangkitnya film itu waktu itu nggak salah Sirena itu ya. Tahun 2000-an. Ya, itu Oh iya Sirena. iya Sherina terus ada apa dengan cinta Ya, itu mulai bangkit ya. Ya, itu mulai anak-anak Jadi sinias muda. kalau zaman saya itu ada apa dengan cinta mungkin zaman jenengan badai pasti berlalu. Oh iya. Bisa diceritain Pak, badai pasti berlalu terus lihat Sherina itu sudah ganti cewek apa enggak Pak? Apa masih sama Pak? Oh, belum lain. Jadi Badai Pasti Berlalu itu adalah karyanya Steve Lim ya, Teguh Karya. Kalau nggak salah sudah remaja. Oh, saya masih remaja, saya malah nonton ya. Jadi Orangnya sama berarti? maksudnya? Zaman ada apa dengan cinta Oh, orangnya lain, sama? lain. Oh, lain lagi. Jadi maksudnya yang lain itu orangnya apa pemainnya? Bapak pas nonton itu loh Pak maksud saya. Pas nonton terang, badai lain. pasti berlalu. Tahu, Badai Sama Pasti nonton Berlalu. ada apa Ya. dengan cinta masih sama enggak? Ya, Sama ya? Usia ya terpaut lah, berapa tahun gitu aja. Sama ternyata. Berarti konsisten beliau. Jadi Pertama kali main film sudah nikah Pak ya? anak saya juga dua. Oh, Jadi udah dua. kalau untuk ukuran orang film termasuk sudah pistuway. Enggak Wis umur 30, anak seluruh. Ganteng. Gitu kan. Ganteng enggak soal Jadi Pak. sudah anaknya dua dan sudah berkeluarga. Itu yang mungkin buat jenengan nggak mau hijrah ke Jakarta Pak. Karena itu saya juga pekerjaan juga sudah ada. Akhirnya saya pikir saya mendingan di daerah saja sambil tetap berkarya. Makanya Dan saya tetap tidak berkarya kok. hijrah di Jakarta, tetap di daerah. Saya pikir lagi kalau semuanya terus ke Jakarta, Siapa sing Joko sing- Malang iki sapa Wah, lah. keren ini spirit Iya, spiritnya visioner. Bahkan aku gurung kepikiran iku Sing beliau Joko wis kepikiran Malang sapa iki. sing Joko Malang bener itu. Terus di Malang itu dewasa ini kemudian dijadikan tema Yowis Band 3 kan jenengan masuk. Ya. Di Yowis Band itu kebetulan saya jadi papanya Yosua. Karena jadi papanya Yosua, walaupun sedikit, jadi 1, 2, 3, 4 saya ikut terlibat di film itu. Gitu. Film Kalau- sing Malangan banget ya. Ya, kalau itu kan memang cerita anak Malang dan menceritakan anak band ya, Ya. anak band, dan itu cukup bagus ya saya kira ya. Bapak seneng nggak sih Pak kalau ada film yang pakai budaya lokal gitu-gitu itu? Wah ya sangat seneng banget loh. Seneng gitu, Pak? Dan itu memang sekarang lagi digalakan kan. Jadi nggak satunya- harus logue Jakartaan ya Pak ya. Kalau memang film itu tentang film daerah Malang, Terus mending lebih Malang asli, ya gak apa-apa lah. tetap bisa menjual kan Pak ya? Tetap. Bahkan bukan cuma film, lagu pun sekarang kan luar biasa. Oh iya ya, sekarang lagu orang banyak lagu yang berbahasa Jawa atau bahasa Timur. Betul. Anak-anak sekarang kan lebih Pandai mengeksplor Pak ya. ya, betul. Sama, saya kira film juga begitu. Dan barusan ini saya juga punya teman tuh, saya lupa film judul apa, itu justru pakai bahasa Minang sana. Oh, malah cuma iya, pakai teks kayak film luar negeri gitu Pak ya? Ya, dia pakai teks, dia pakai. Iya. Bapak pengen nggak sih Pak buat film yang bercerita tentang keseharian orang Malang gitu? Kayak Sidul anak sekolahan tapi versi Malang kayaknya tempat Bapak ini sudah cocok dibuat dibuat salah satu backgroundnya ya. Kayaknya Saya bagus. kira Ya. maksudnya lokasi. Iya, buat lokasi ini salah satu Untuk lokasi masuk ini. Setting lokasinya udah masuk ini. Kayaknya lucu. Ya, Ini. saya senang sekali kalau ada teman-teman yang mungkin Ya, ini mengajak ya. teman-teman filmmaker Malang ini kalau Kenapa tidak? ada yang mau buat set tentang Malangan. Mungkin ya. Pak Taufik
yang jadi produsernya ya, siapa tahu ya. Bisa Pak, bisa diatur Pak. Bisa diatur Pak. Harus film yang kental sama budayanya. Biar minimal kan dengan film itu kan bisa mempromosikan budaya. Jadi film itu memang bisa mengangkat budaya, bisa juga mengangkat pariwisata. Juga alat propaganda Pak. Ya, jadi memang film itu macam-macam. Kita lihat, kalau film-film zaman dulu, film perjuangan itu otomatis film-film tentang propaganda juga. Bagian dari penguatan, Ya, betul. penguatan ideologi Nilai-nilai, Pak ya. betul. Kalau sekarang ngomong ideologi langsung gitu kayaknya agak ini. Coba film-film Amerika itu kan juga, katakan film Rambo. Film Rambo itu kan jelas itu juga film propaganda. Meskipun Amerika itu kalah di Vietnam, tetapi dengan Rambo Dia menang aja terus. menang terus. Mau bunuh Dan sendiri itu ya? digemari di mana-mana. Sebetulnya itu film propaganda. Dia malu kalah dengan Vietnam, makanya dibuatlah film Rambo. Ini pelajaran juga buat teman-teman bahwa Amerika itu nampak besar, ditakuti. Itu karena suksesnya mereka membuat film-film berbau propaganda itu, Pak. Jadi film Hollywood itu sejatinya yang membuat Amerika besar, bukan Amerikanya. Kita belum tentu loh, siapa tahu buktinya lawan Vietnam dia nggak menang, berarti dia kan bukan siapa-siapa sih, tapi karena kuatnya propaganda itu, ini keren, ini pelajaran dari beliau. Jadi sebuah propaganda itu sampai-sampai dia kalah perang pun nutupi malunya lewat film. Betul. Jadi film Rambo itu kan untuk menutupi kekalahan Amerika di Vietnam. Dia akan kalah dengan bangsa apa? Ya dunia Asia. ketiga, dunia Bangsa ketiga, Asia, iya. bangsa Gili, Vietnam itu. Iya. Kalau kita lihat di sana, wah, dia akan bikin terowongan itu. Dia bikin terowongan, bikin jebakan, segala macam. Jadi banyak sekali tentara-tentara Amerika itu masuk di terowongan itu kejebak dan akhirnya sampai dewe. Sadis banget itu. Iya. Jadi ini juga Killing pelajaran. field. Iya, the killing field. Jadi bisa jadi ini pelajaran bahwa ngomong film itu kayak ngomong kayak karya sastra yang kemudian juga ngomong keilmuan. Dia seperti karya ilmiah. Jadi memang di dunia film itu banyak sekali melibatkan apa? Disiplin ilmu, Pak. Betul. Apalagi kalau film-film barat ya. Kuat di teknologi sama risetnya. Riset. Makanya film sana itu bagus banget karena dia juga riset. Yes, hasil dari riset. Terus mereka juga film untuk bagus itu memang pertama skenario harus bagus. Siap. Ya, pemainnya juga harus bagus, produser juga bagus. Dalam arti dia berani promosi, berani segala macam. Juga Ini saya malah tenaga, curiga kayaknya tenaga, Amerika, malah betul. curiga saya Amerika nggak pernah ke bulan ini, Pak. Belum makanya itu saya terakhir ini juga mikir kok. Nah, Jadi kan dia gitu. pusing. Nah itu, jangan-jangan yang ke bulan Ya, ini ya. Rusia, Waktu itu- Cina, India. Waktu itu kita kan nggak tahu. Iya tuh. Dikeno bedain di set kayak ngono. Tuh, terakhir ini kan ada Pak, Saya malah curiga ini, Pak. Pak, ada yang curiga. Iki Jojo iki diabusi. Jangan-jangan Amerika itu ke Vietnam nyasar ya, apalagi mau ke bulan gitu. Kita jangan-jangan masuk dalam perangkap propaganda Amerika ini. Hanya itu. Makanya kita dulu kalau film Amerika atau produk Amerika mesti kan luar biasa. Luar biasa. Jenengan aja sampai hari ini pasti suka Levi's. Kan terpropaganda sih. Bukti ini enggak ini Pak Inten. Oh enggak ya. Masuk. Pak Agus, buat jenengan ke depan film itu apa cuman untuk tontonan di bioskop atau melebihi itu sih Pak? Kalau melihat pengalaman jenengan. Kalau saya ya film tuh oke lah. Memang pertama juga ya harus komersial tontonan karena mereka kan juga punya modal. Ya. Tetapi bagaimana juga kita harus tetap memasukkan nilai pendidikan, filosofi, budaya. Sehingga film itu bukan cuma sekedar tontonan, tetapi juga tuntunan. Gitu loh. Nah sekarang isinya film itu nggak ada yang menuntun, melowokno. Terus film itu kadang juga cuman hiburan. Ya. Kita juga merindukan yang ada. Padahal di sana itu edukasi bisa dimasukkan, Ya. pesan. Harusnya begitu. Contohnya film sederhana dulu kan ada film Sidul itu.
Ya. Sidul itu kan filmnya biasa sekali. Cinta keseharian, tetapi sangat menarik. Dan saya yakin di sini pun, di Malang pun harusnya bisa. Harusnya Mesti bisa. so. Ya, ini Malangnya asik loh, Wangi. teman-teman pembuat film udah mulai mikir kearifan Ya, lokalnya betul. diangkat. Apalagi di Malang kan juga ada apa itu? Komunitas anak-anak film Malang kan ada. Ada. Ya. Ini keren. Ini seniormu sing ngomong wis main film sadurunge kon lahir dadi rungokno. Ya gak kualat kon. Pak Agus terakhir nih. Pengen tahu inspirasi dari jenengan. Biar di-share sama teman-teman filmmaker muda-muda ini. Kasih pesan apa? Saya bukannya menggurui ya. Harus dong, sepoe kudu nggurui. Nah, Harus. pesan saya jangan puas untuk terus belajar, galilah terus ilmu karena dunia film ini sangat luas sekali. Dan cerita kita tentang budaya segala macam Indonesia ini luar biasa. Tidak kehabisan bahan. Tidak kebiasaan. Mau cerita sejarah tentang mungkin film perjuangan, mau cerita tentang sejarah kayak Mojopahit, Borobudur, wah itu luar biasa. Nggak ada habisnya. Itu Borobudur kalau diriset dengan Amerika, dia bikin film tentang Borobudur, saya yakin pasti sangat luar Menarik biasa. ya. Menarik sekali. Jadi sains Pak Ya, ya. betul. Kalau benar-benar diriset loh ya, bagaimana dia pertama membuat segala macam itu sangat menarik sekali. Jadi begitu juga Inspirasinya dengan keren. hikayat ya. Ya, hikayat. itu Iya, kan iya. banyak sekali. Jadi saya kira mungkin kalau senior-senior muda mau mengeksploitasi itu, saya kira ke depan film kita tidak kalah dengan film-film asing. Dan saya bangga Indonesia sekarang sudah mulai banyak sinias-sinias muda dan karya-karyanya cukup berbobot. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Begitu harapan saya. Ya, jadi beberapa yang bisa saya tangkap dari beliau, film itu bahkan bisa jadi alat propaganda. Oh iya, betul. Di dalamnya bisa dimasukkan pendidikan, ideologi, segala Filosofi, macam, filosofi. Dan semestinya film itu juga tidak hanya jadi tontonan, tapi juga jadi tuntunan. Dan jangan lupa, Bisa film itu juga alat untuk propaganda pariwisata. Coba, pertama kali Mahathir Muhammad yes, bikin Menara Petronas yes, Menara Kembar, di Malaysia. Malaysia. Yep. Dia langsung pertama kali dia mengundang Jackie Chan untuk syuting di Petronas itu, di Menara Kembar itu. Oh iya. Gara-gara dia bikin film di sana, maka wah Petronas itu langsung Iya, booming. Setelah Ya, Jackie Chan, betul. terus kemudian Entrapment. Ya. Kalau saya undang pemain yang mungkin kita film ngetop sekarang, bawa aja ke Bromo atau mungkin ke Bali. Iya toh, promosi gak larang, nunut, tapi kan luar biasa. Bawa ke Bromo atau ke Bali. Atau ke Malang. Ah, gak apa-apa. ngono lho. Jadi Iya, kita salah satu mengundang. contohnya ini Bali yang langsung kebanjiran turis Benar. itu Tim pada Bali, saat iya, ada Julia film. Robert Eat Pray Benar lah ya, Love. kayak gitu tuh, kan luar biasa. Oh iya. Gowe nang Bromo ngono wis. Langsung mendunia itu. Mas idenya Iya, keren sekali betul. Iku loh, Dan, Lek, ngomong dan film ini kalau sudah betul katakan produksi di Malang gitu ya. Krunya berapa? Dia tuh kru filmku piro. Kalau film-film gitu sampai film Surabaya film laga kayak Ken Arok itu apa itu sampai maksudnya film kolosal. betul. Itu sampai Ratusan orang. pemain. Hotel payu, catering payu, iya tuh. Mobil rental. Ya, lah. kayaknya semua sektor itu Semua bisa sektor hidup lah. gara-gara film ya. Benar. Ya itu harus kita pikir. Pemerintah sudah mulai mikir nggak hanya jual keripik Benar. sama jual oleh-oleh. Benar. Jadi kalau ya itu tadi lah promosi wisata tiba larang-larang. Panggil aja bintang film sing lagi ngetop sapa di Amerika kan, apa di luar negeri kari yo, sapa sing lagi ngetop. Pakai fasilitas kon syuting di gini. Oh, iya toh. Luar Ngono ae biasa lah. ini. Ini para pemangku Gaya. kebijakan harus Iya. mulai mikir sampai Ngono ke toh ae sana. wis.
Gak usah terlalu mikir teman-teman. Wah, Iya. ide luar Soalnya biasa. kalau kita promo ya lewarang, Pak. Mahal, mahal. Belum tentu Belum tentu naruh, Iya. nyampe. Golek pemain film yang lagi ngetop diundang untuk syuting di sini. Pakai fasilitas aku. Mungkin hotelnya tak potong kayak apa? Iya dong. Dapat Atau kamu potongan. bisa nyari set-set yang Nah, yang bebas, kita iya, akan kita fasilitasi. bantu. Wah, itu. Nah, aku dengar tim baik, saya sempat dengar juga untuk syuting di Borobudur itu pernah ya, itu mahal loh biayanya. Orang luar tuh waktu itu mau bikin film apa itu akhirnya nggak jadi. Setting itu dipindah di Thailand. Weman pernah, data aku lupa film apa itu. Dimintain mahal-mahalan. Ya, Kayak nggak ngerti gitu, kayak dianggap kesempatan sama orang Indonesia malah ya. Syuting di sana mahal. Akhirnya dengan produser itu dipindahlah di Thailand. Di Angkor Wat Ya, kayaknya. Punjuko dekat yang di Candi itu. Weman banget. Iya, eman. Ya, luar biasa sekali nih Pak Gus. Saya kira begitu. Supaya bisa menginspirasi teman-teman. Sampai di sini dulu teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Trotoar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.